Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rahman dengan NIM 212410103599. Di sini saya mau menjelaskan mengenai algoritma minimum spending yang telah saya buat. Nah, langsung saja penjelasannya. Jadi ini adalah gambaran sekilas mengenai graph spending tree. Dia juga artinya graph spending minimum spending tree. Dia harus memenuhi minimum di jarak terdekat, dia harus memenuhi spending, nantinya akan dikasih tahu definisinya, dan dia juga harus memenuhi definisi dari tree. Nah, ini definisinya. Spending subgraph, definisinya adalah subgraph tersebut memiliki semua himpunan vertex dari graph. Coba kalau kalian lihat di sini ya, di sini itu titiknya ada 6. Ini graf aslinya. Ini graf aslinya, dan ini subgrafnya atau bagian dari subgrafnya. Ada 6 juga kan? 1 2 3 4 5 6. Nah, ini adalah definisi dari spanning. Spanning juga bisa tidak memiliki edge dari grafnya. Ini kita lihat. Jadi misalkan ini ada 1 2 3 4 5 6. Nah, dengan ini aja ini sudah dapat dikatakan spanning. Walaupun tidak ada edge-nya. Nah, itu definisi dari spanning. Kemudian lanjut ke definisi tree, berarti tidak boleh ada siklis dalam graf seperti ini ya. Mana kita pakai line. Nah, 1 3. Nah, balik lagi ke sini, itu tidak boleh. Berarti dia harus lanjut ke yang belum terhubung. Misalkan ke sini, atau 3-nya ke sini, atau 6-nya ke sini. Nah, ini bisa dikatakan spanning tree. Ada lagi? Ada. Itu tadi spanning tree 1. Misalnya ini dari kita buat spanning tree lainnya ya. Ini ke sini misalnya, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini juga sudah dapat dikatakan spanning tree. Salah satu ciri dari spanning tree itu adalah sisinya itu pasti bakal kurang satu dari ordonya. Ordo itu total vertex dari grafnya. Kalau ini berarti ordonya 6. Ini kan ada 6 ya total vertexnya di graf ini. Berarti nanti sebuah tree akan mempunyai sebuah spanning tree akan mempunyai ordo bukan mempunyai edge ya kurang satu aja dari ordonya. 1 2 3 4 5 ya 5 1 2 3 4 5 6 edge 6 vertex 5 edge. Nah, itu. Kalau 7 edge berarti spanning tree-nya akan memiliki edge sebanyak 6. Kalau 8 edge-nya berarti 7 gitu. Itu spanning-nya. Definisi dari tree. Kemudian definisi minimumnya berarti jarak yang diambil tiap titik harus paling dekat. Jelas itu mah ya, minimum. Jadi misalkan kalau digabungin dia harus spanning, dia harus tree, dan dia harus minim juga seperti ini. Oke, saya gambarkan. Misalkan saya mulai dari 2 ya. Nanti 2 akan memilih mana sih sisi yang terdekat. Nah, sisi yang terdekat 2 itu adalah tentu 1. Nanti akan dihubungkan dengan 1. Sekarang 1 dan 2. 1 dan 2. 1 dia sisinya ada 14, ada 9. 2 sisinya ada 10, ada 15. Mana yang terdekat? Tentunya yang 1 kan. 1 dan 3. Oke. Kemudian lanjut. Di sini kita lanjut misalnya 1 itu sisinya 14, 3 itu sisinya 2,
11. Karena nggak boleh lagi, maka ini tidak dianggap. Dan 2, dia bisa ke 15. Dan yang paling dekat dari ketiga ini adalah yang 2 ini. Nanti diambil 2. Oke, lanjut. 2 nanti akan memilih edge, karena di sini nggak bisa, berarti 2 cuma bisa ke sini 15. 3 cuma bisa ke 11. Dan 6 cuma bisa ke 9. Mana dari 3 ini terdekat, nanti dipilih. Karena 9 terdekat, maka dipilihlah 9. Kemudian cek satu-satu ya. 5 ini ya, sisinya 6 di sini, 3 sisinya 11, dan 2 sisinya 15. Mana yang paling dekat dengan 4? Ya ini yang paling dekat. Nah, akan terbentuk graf seperti sebelah kanan ini nantinya. Seperti itu. Itu adalah spanning tree, minimum spanning tree. Nah, kita masuk ya ke program. Ini saya jelaskan algoritmanya. Nanti kita akan mulai startnya itu dari titik yang pertama kali dibuat, yang pertama kali diinputkan. Nah, titik pertama kali inputkan adalah 0. Nanti 0 ini akan mencari ke semua titik. Dia akan cari ke sini, cari ke sini, cari ke sini, cari ke sini. Nah, pokoknya dia akan ngecek aja ke semua titik. Kalau ada 1000 titik ya dia ngecek ke 1000 titik gitu. Kayak gini. Nah, ini adalah yang pertama ya. Langkah pertama kita menentukan jarak ke semua titiknya. Nah, di sini tuh yang paling terdekat anggaplah titik 7. Berarti nanti kita akan menyeleksi dari semua edge ini yang terdekat adalah 7. Nanti akan dimasukkan ke sini ya. Oh, tadi titik yang edge tadi itu dimasukkan ke sini dulu. Nah, tadi itu nanti dimasukkan ya edge-nya. Misalnya 0 sama 1, 0 sama 2, 0 sama 3, 0 sampai 9. Nah, titik-titik. Nah, kayak gitu dicek satu-satu. Nah, dari sini nanti diseleksi titiknya mana yang terdekat. Karena di sini 07, ya udah nanti kita akan masukkan ke sini 07. Nah, nanti di 07 kita akan menyeleksi lagi mana edge yang paling dekat, karena cuma satu. Ya, berarti nanti edge aslinya, edge yang akan ditampilkannya itu nanti adalah 07 di sini. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau di sini nanti edge tampilkan adalah 07 ini. Edge asli itu edge yang akan ditampilkan. Lanjut ke loop selanjutnya. Berarti lanjut. Ini ada 3 loop ya. 3 nested loop. Oke, lanjut lagi. Oh, sekarang tadi connected vertice-nya baru yang 0 ya. Lupa saya. Connected vertice-nya baru 0. Dan disconnected-nya tadi itu pokoknya 0 sampai 9. 1 sampai 9. Nah, nanti kalau udah dimasukin ke edge asli, edge yang terhubung ini nanti akan dipindahkan ke sini. Pindahkan ke sini. Yang ini berarti nanti bakal 0 sama 7. Yang di sini bakal dihapus. 7 itu dicoret nanti. Nah, akan dihapus dari disconnected vertices. Seperti itu. Kemudian lanjut ke loop selanjutnya. Nah, sekarang ada 2 titik ini sama langkahnya kayak tadi. Dia akan cek satu-satu. Ini cek ke sini, ini cek ke sini, ini cek ke sini.
ke sini, ke sini, sini, ke sini, ke sini. Nah, nanti di sini di edge-nya itu bakal ada berarti 0 ke 2, edge 0 ke berapa? Ke 6, 0 ke 7 udah ya, berarti ke 9 misalnya. 0 dan 0 ke sampai kesekian lah. Oke, dicek ya. Semua titik yang tidak terhubung itu dicek. Nah, kalau udah dicek, nanti diseleksi mana yang paling dekat. Anggaplah yang paling dekat ini. Oke, nanti dia udah diseleksi, dimasukkan ke temp edge 1. Temp edge 1. Nah, ini ya. 02. Oke. Anggaplah kalau yang udah diseleksi di temp 2 itu kita namakan kita warnakan dengan hijau ya. Kita warnakan hijau. Nah, nanti kita ulangi langkah temp 2 ini, tapi dengan beda titik. Kan tadi kita pakai titik 0, sekarang kita pakai titik 2, titik 7 sesuai urutannya tadi. 072. Enggak, 0 masih 07, masih 07 karena ini belum disambung. Oke, jadi 07, nanti 7 ke sini. Ngecek 0 ke sini, ke sini. Wah, pokoknya terus dicek kayak gini. Nah, seperti ini dicek. Nah, berarti nanti di sini di temp 2 edge itu isinya ya ini edge yang biru. Bisa 76, 74, 71 sampai sekian ya. Nanti diseleksi mana yang paling dekat dari edge yang biru ini, seleksi dulu. Anggaplah yang terdekat adalah yang ini ya. Anggaplah. Nah, 7 berapa itu? 71. Nanti akan dimasukkan ke list 71. Oke. Seperti ini ya. Nanti dicek lagi mana jaraknya yang paling dekat, apakah 02 atau 71. Nah, anggaplah komputer sudah melakukan cek dan yang terdekat itu dapatnya adalah 02. Udah, nanti kayak gini. Nanti sekarang 3 titik ini, jangan lupa nanti bakal dimasukin ke sini ya. Titik 2 dimasukin ke sini, titik 2 nanti. Yang disconnected vertex 2 nanti dicoret. Nah, kayak gini. Dan ini nanti edge aslinya nambah jadi 02. Dan ini terus kayak gini aja. Ulang. Cek lagi di sini. Cek loop dulu di sini. Ya. Nah, 2 dulu cari. Yang titik ini 0 dulu cari. Nah, 0 cari sini. 0 cari sini. Terus ya kayak gini. Cari ke yang belum terhubung.
Nanti di sini ya berarti ada berapa 06 04 0 sekian, edge-nya 03. Nah, kayak gitu. Nanti di seleksi mana yang paling dekat. Anggaplah yang paling dekat itu adalah ini. Anggaplah komputer tahu yang paling dekat itu adalah ini. Ini berarti sudah masuk ke tem 2. Nah, nanti dimasukin ke tem 2. X ya, hijau. Nah, berarti ini nanti isinya adalah tem 2 di 01. Kemudian yang biru reset lagi. Sekarang gantian ke titik yang selanjutnya. Sama kayak tadi, masih nyeleksi. Ini nyeleksi ini. Bukan, ini masih menghubungkan dengan titik yang ini ya, yang tidak terhubung. Ini tidak terhubung. Diseleksi titiknya, mana yang paling dekat. Anggaplah yang paling dekat, nggak tahu sih, tapi anggap aja ini yang paling dekat. Itu inilah. Nah, anggap ini yang paling dekat. Nanti ini akan dimasukkan ke tem 2. Nah, tem 2 berarti 71. Kemudian sekali lagi yang ini 2, kayak gitu juga sama. Anggaplah kita udah sambung-sambungin dan 7 ini masuk ke sini. Anggaplah udah nyeleksi ya di tem edge 2 nya, dan diseleksi berarti 28. Nah, seperti ini. Nanti ini diseleksi lagi untuk jadi edge aslinya, pilih yang mana yang paling dekat. Ini atau ini. Misalkan ini adalah yang paling dekat ya. Nah, nanti bakal dimasukkan ke edge asli. Berarti nanti isinya itu adalah edge 28 ya. 2 dengan 8. Nah, kayak gitu. Yang ini nanti pindah. Ini pindah 8 jadi ada di sini di connected. Dan yang disconnected 8 nanti bakal dihapus. Seperti ini. Ya, terus aja kayak gitu ngelooping. 3 loop ya. Yang pertama buat dapetin jarak ke seluruh titiknya. Kedua menyeleksi edge yang terdekat. Yang ketiga menyeleksi edge untuk ditampilkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau udah seperti ini 0 1 2 3 4 dan selanjutnya. Ini adalah algoritma yang saya pakai. Nah, ini programnya seperti ini. Oh, ini kayaknya nggak perlu sih. Time nggak perlu. Nggak perlu. Ini nggak perlu. Nah, jadi kita cuma perlu modul ini aja ya. Modul map buat ngitung jaraknya sama calculator buat visual ya. Ini Windows buat ya Windows GUI-nya. Input titik nanti kita masukkan test case-nya melalui komen. Udah siapin seperti ini. Nanti nilai ini nge-return himpunan titik ya. Return himpunan titik ini belum disambung, masih berupa titik yang belum disambung. Nah, ini ya,
ya pokoknya ini X, dapetin X, ini dapetin Y, ini tampilkan di kanvasnya, lalu ini masukkan di himpunan titik. Oke. Kemudian jarak titik, ya ini buat menghitung jarak titik ya. Pitagoras, akar dari delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Ini POU kuadrat artinya. Nanti meter jaraknya. Kemudian minimum range. Oke. Jadi misalnya gini ya. Ini saya jelasin kayak gini. Ini ada contohnya. Contoh dari fungsinya. Contoh penggunaan fungsinya. Misalkan dikasih sebuah list 2 dimensi dan kita ingin menentukan kita ingin mengambil nilai minimum berdasarkan kolom tertentu. Misalkan saya ingin ambil nilai terkecil dengan nilai kolom akan mengambil indeks dengan nilai kolom terkecil. Misalnya kan ini, saya pilihnya kolom 1 itu berarti yang sebelah kanan. Nanti dicari sebelah mana yang lebih kecil, apakah 5, apakah 2, apakah 9, atau apakah 1. Karena 1 yang paling kecil nanti akan return indeks yang ini. Return indeks satu indeks ini, bukan hanya 1 tapi 1 indeks ini. Kalau misalkan ini saya ganti misalnya 10, maka dia akan cari lagi 5, 2, 9, 10. Dan ternyata yang kecil itu ya ini. Nanti akan diganti jadi ini. Returnnya akan mengembalikan nilai ini. Itu adalah fungsi minimum range 2D. Kemudian ini yang perlu diperhatikan ya. Kata-katanya vertices berarti dia itu set atau himpunan. Vertex itu list 1D, isinya adalah X, Y. Ini enggak ya, ini enggak dipakai nomornya. Itu isinya koordinat. Kemudian edge itu list 2D. Kenapa 2D? Karena di sini ada vertices, di mana vertices ini list juga. Jadi dalam list nanti ada list. Kemudian edge set ini list 3 dimensi. Karena dia ada edge, di mana edge itu nanti isinya ada vertex itu isinya ada ya ini X, Y ini. Jadi nanti ini bakal berupa list 3 dimensi set, edge set ya. Edge set ini nanti saya namakan bisa temporary edge ya, temporary atau edge sementara. Nah, ini saya melakukan algoritma tadi dengan 3 looping. Loop 1 itu untuk mengambil edge asli yang bakal ditampilkan. Loop kedua itu mengumpulkan edge yang terdekat. Dan loop ketiga itu menghubungkan atau menggabungkan, mencari kombinasi edge tiap vertexnya. Oke. Minimum spanning tree ini fungsi ya. Kita cari. Kita akan mempassing vertexnya. Nah, ini edge, ini nanti buat menampung edge atau sisi aslinya. Connected vertex yang saya katakan, kalau sudah terkoneksi, maka yang disconnected ini akan terhapus dan dimasukkan ke connected vertices. Oke. Extend ini adalah kurang lebih syarat. Karena tree itu pasti edge-nya itu kurang dari 1 ya. Kurang dari 1 dari total vertex-nya. Yang sudah saya jelaskan tadi itu, kalau vertex-nya ada 5, berarti spanning edge-nya itu nanti bakal ada 4 gitu. Ini adalah penjelasannya. Dia akan nge-looping sebanyak
edge kurang 1. Vertex kurang 1. Kemudian ini adalah temporary edge-nya. Ini buat menyimpan hasil seleksi edge-nya. Hasil seleksi edge atau hasil seleksi kombinasi edge. Agak ribet ya, emang. Wajar, susah bisa. Di sini ada for, kita akan mengambil connected vertex, himpunan connected vertex, terus kita ambil satu-satu vertexnya. Kayak tadi yang ini kurang lebih saya jelaskan. Nah, nanti kan ini akan menyambungkan satu-satu. Udah hapus ya. Nanti dia akan menyambungkan satu-satu terlebih dahulu. Nyambungkan satu-satu. Nanti akan dicari jarak tiap ininya apa, tiap titiknya. Kemudian dimasukkan ke ini ya, temporary edge 2. Isinya apa? Isinya itu adalah X yang sudah terhubung, vertex yang belum terhubung, sama jaraknya. Kayak gitu. Nanti jaraknya di sini kalau udah bakal dicari mana nih di antara banyak edge yang terdekat. Nah, itu dicari di sini. Kemudian di-append-kan di temporary edge yang pertama. Gitu. Nanti ngeloop lagi, cari yang minimum lagi, ngeloop lagi, cari minimum lagi, kayak gitu. Kemudian di sini kalau sudah ini, oke, enggak ya, ini penjelasan, masih penjelasan. Memilih jarak terdekat di antara edge lain. Ini shortest edge TM1 ini udah memilih edge finalnya ya, edge aslinya di sini. Nah, nanti akan dimasukkan ke sini yang bakal ditampilkan. Nah, ini caranya. Ini baru edge-nya. Ini buat vertex ya, buat nanti kita nge-remove atau nge-append. Nah, ini kita append-kan titik yang sudah terhubung, terus kita remove dari himpunan disconnected vertices. Kemudian ya udah nanti di-append. Yang vertices, yang edge aslinya ya, edge yang bisa ditampilkannya itu X bit 1. Terus bakal looping lagi. Nanti returnnya itu berupa edge asli, edge yang sudah bisa dipakai, yang ditampilkan. Ya ini cara menampilkannya cuman seperti biasa, create text sama create line. Di sini listnya 3 dimensi karena ini emang 3 dimensi, tadi kan sudah dijelaskan di sini nih. Nanti edge itu berisi himpunan edge itu berisi elemen edge, di mana elemen edge itu berisi vertex. Ribet emang. Nah, ini berisi himpunan vertex berisi koordinatnya sendiri. Nah, makanya kayak gini ya. Jadi kurang lebih kita manggil vertexnya vertex 1, ini vertex 2. Ini buat teksnya, create line-nya panggil vertex 1, panggil vertex 2. Seperti itu, nanti di loop lagi sampai tergantung ya berapa banyak sisinya. Oke, ini saya langsung demo tes 1. Nah, ini ya, 0 1 3 4 5 6 7 8. Lanjut tes case 2. Kita hapus exit dulu. Nah, seperti ini tes case 2. Dia bentuknya tree.
dia juga spending. Ini test case 3. Wah, ribet ya, gak ada yang nyatu, gak ada yang bentuk checklist atau tes 4 mungkin ya. Wow, tuh ya, kayak gini bentuknya. Nah, segitu saja mungkin penjelasannya. Mohon maaf bila masih kurang jelas dalam pemaparan materinya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.